Alhamdulillahilladzi tafarrada bir-rububiyyati wal uluhiyyati kamalan wa ikhtassa bil asma'il husna wa sifatil ula jalalan wa jamalan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu ala sawabi ni'amihi ihqala wa jazila aqaihi nawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi awsati syari'atin wa akmaliha filala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sholatan wa salaman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan cara menjauhi segala larangannya dan sedapat mungkin melaksanakan semua perintahnya. Ketakwaan kepada Allah adalah sebuah keniscayaan karena Dialah yang melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Allah yang tiada terbatas, nikmat yang mustahil bagi kita menghitung jumlahnya. Kesehatan jasmani dan rohani, lingkungan yang bersih dan asri, makanan dan minuman yang lezat dan bergizi adalah sebagian kecil daripada seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tetapi seringkali kita lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Artinya sesungguhnya kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami jadikan kamu semua di dalam bumi itu, di bumi tersebut ma'aish, tempat hidup kamu, sumber hidup kamu, ruang hidup dan tubuh kamu semua. Qalilan ma tashkurun, tapi sebagian kecil, hanya sedikit saja dari kamu yang bersyukur. Hadirin jamaah umat yang dirahmati Allah. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluknya, lalu menempatkan makhluknya tersebut di bumi, sekaligus menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, ya asupan makanan kita, ya air yang kita minum, yang kita pakai untuk kepentingan lain. Begitu juga udara yang kita hirup, dan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu semua disiapkan oleh Allah Ta'ala di bumi juga. Air yang jernih, udara yang segar, dan berbagai kenikmatan lainnya telah disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi manusia jarang sekali melakukan syukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dikatakan di akhir ayat tadi, Al-A'raf, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali daripada kamu yang bersyukur ini. Sidang Jumat kaum muslimin rahmatullah, salah satu bentuk perilaku tidak bersyukur atau dalam bahasa lain adalah kufur nikmat yang berkaitan dengan bumi yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah sikap tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri.
manusia secara sengaja maupun tidak sengaja, secara eksploitatif melakukan tindakan perusakan terhadap lingkungan, baik dari skala yang paling kecil maupun dalam jumlah yang begitu besar. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh akibat limbah dan sampah yang dibuang sembarangan. Udara yang semula segar berubah menjadi panas dan penuh polusi akibat emisi kendaraan bermotor, pembakaran hutan, dan asap industri. Tanah yang semula subur berubah tandus dan tercemar oleh zat-zat kimiawi dan juga oleh alih fungsi lahan yang tanpa perhitungan, tanpa perencanaan, sehingga menyebabkan berkurangnya rasapan air ke dalam tanah. Allah Ta'ala jelas dalam surat Al-A'raf melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Di dalam surat Al-A'raf juga Allah Ta'ala dalam ayat 58 mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wahai manusia, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki kondisi bumi tersebut, dan serulah namanya, panggillah Allah Ta'ala itu dengan rasa takut yang ada pada kamu dan dengan rasa harap yang ada pada kamu. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu begitu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ulama-ulama tafsir memaknai ayat ini bahwa setelah bumi diatur dengan baik oleh Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala menciptakan bumi dengan kondisi yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi dengan berbagai kebutuhan makhluknya. Allah Ta'ala jadikan bumi dalam kondisi baik, teratur, dan memerintahkan kita sebagai penghuninya untuk ikut menjaga dan melestarikan keteraturan tersebut. Artinya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban, karena itu merupakan perintah Allah Ta'ala yang begitu jelas di dalam Al-Quran, dan larangan merusaknya juga begitu sore, begitu jelas, begitu lugas, sebagaimana yang dapat dipahami dari beberapa ayat tersebut. Bagaimana mungkin kita seorang hamba yang beriman dan bertakwa melakukan kerusakan lingkungan? Artinya kita betul-betul tidak menangkap mana perintah, mana larangan Allah Ta'ala. Artinya kita betul-betul, kalaupun sudah tahu, tidak mengindahkan larangan-larangan tersebut, perintah tersebut. Bukankah merusak ada sesuatu yang perbuatan yang sangat dilarang? Sangat dilarang, sudah jelas di dalam Quran. Perlu diingat juga bahwa ketika umat manusia melakukan kufur nikmat terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, tidak menjaga kelestariannya, bahkan merusaknya, maka tidak lain efek atau dampak negatif akibat mafsadat yang kita lakukan sendiri akan berpulang kembali kepada kita. Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah Ta'ala mengatakan, ma yaqulullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kamu jika kamu benar-benar bersyukur dan beriman. Dan Allah Ta'ala itu zat yang maha menerima, syakir, maha menerima perbuatan baik, alimah, dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang berbuat kerusakan di antara kamu. An-Nisa ayat 147. Ayat ini yang baru kita baca tadi mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala, termasuk anugerah bumi, anugerah air, anugerah tanah, anugerah udara yang begitu segar yang Allah Ta'ala wariskan kepada kita dari generasi ke generasi. Harus dijaga, dan ini menjadi amanat daripada ayat tersebut. Jangan sampai bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, terkontaminasi, tercemarnya tanah, air, dan udara, itu semua tidak lain adalah akibat yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW merupakan teladan yang sempurna bagi kita umat Islam. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, Nabi kita meminta untuk kita menanam dan menanam. Tidak melakukan israf, tidak melakukan
berlebihan di dalam penggunaan air, sehingga dalam hal yang penting sekali ibadah itu tidak boleh kita lebih berwudu dengan menggunakan air secara berlebihan. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila hari kiamat akan terjadi beberapa saat lagi, wa fi yadi ahadikum fasilatun, sementara di tangan kamu masih ada bibit yang akan bisa kamu tanam tumbuh. Fa in istata'ta ayyan bisaha fal bisa. Kalau kamu masih sempat untuk menanam bibit tersebut, meskipun hari kiamat terjadi beberapa saat kemudian, fal bisa, kata Rasulullah, hendaklah kamu tanam, karena itu bagian dari keharusan atau kewajiban kita, bahwa kiamat terjadi sudah terjadi besok, itu bukan kuasa kita, bukan kewajiban kita untuk mencegahnya. Ini beberapa hal daripada contoh atau keteladanan Nabi besar kita Muhammad SAW untuk diteladani oleh umatnya di dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sidang Jumat kaum muslimin rahimahumullah. Demikian beberapa peringatan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk kita lebih memiliki awareness, memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Siapa lagi yang harus menjaga kualitas air, kualitas tanah, pembagian, alokasi mana lahan hijau, mana lahan huni dan seterusnya, tidak lain adalah tanggung jawab kita sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala khatamin nabiyyin Muhammadin mujtaba wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda wa man tabi'ahum muqtada fahtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal